Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kalau kita menjual properti di saat pandemi ini? Saya berbagi tips dan trik bagaimana menjual properti, khususnya rumah di era pandemi ini. Di kondisi saat ini mungkin ada yang memang berniat jual properti karena memang dia flipper, memang jual beli properti. Ada juga yang jual rumah karena memang kebutuhan, bisa untuk kebutuhan usahanya supaya lancar atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mendesak. Saya bagi tips bagaimana agar jualannya lancar. Pertama, untuk menjual properti khususnya rumah, legalitas harus lengkap. Tanpa legalitas kita nggak bisa jual properti. Legalitas atas nama sendiri. Kemudian untuk save, kita memilih notaris yang kita percaya untuk transaksi agar aman. Kemudian kita cek lagi surat-surat yang lain, apakah sudah ada IMB di bangunan tersebut. Kalau ada IMB-nya, tentu bangunan tersebut lebih legal dan punya nilai yang lebih tinggi. Karena ada juga bangunan yang adanya cuma sertifikat tanah tanpa IMB. Izin mendirikan bangunan ini penting. Kemudian setelah surat-surat lengkap, bisa ditambah dengan surat-surat yang lain juga yang mendukung. Semisal di situ ada usaha gudang, berarti ada izin yang lain, misalnya izin lingkungan. Atau kita jual properti klinik misalnya, ada izin-izin lain berkaitan dengan itu. Ini sangat mendukung. Yang kedua, memperindah kondisi rumah. Orang biar tertarik, kita indahkan kondisi rumah kita. Kalau memang sudah tidak ada budget, tidak perlu renovasi. Yang saya maksud adalah membuat rumah itu enak dilihat. Kalau misalnya memang kita niatnya jual, nggak perlu kita renovasi sesuai dengan keinginan kita. Justru habis banyak. Dan itu justru belum tentu juga dengan yang akan beli sesuai. Karena kalau kita bicara dengan bicara pelanggan sektor itu selera. Kita bisa melihat semisal kalau catnya sudah kusam, kita cat. Bagaimana biaya mahal dong? Kalau kita hitung biaya untuk mempermak rumah itu lebih cantik dengan harga jual, kita bisa menaikkan harga jual. Jadi semisal kita biaya untuk membuat rumah itu lebih menarik, kita bisa 1%. Tetapi dengan 1% itu kita bisa menaikkan harga sampai dengan 5%. Itu lebih menarik, lebih menguntungkan. Terutama kalau kita siapkan juga kondisi rumah itu bersih. Jadi sebelum kita jual, rumah itu kita sudah siapkan siap jual, dan orang yang beli juga siap datang, siap huni. Jadi tidak ada lagi pintu yang rusak, pintu sudah kita perbaiki semua, jendela kita sudah perbaiki. Bisa dengan perabot, bisa tidak, itu tergantung. Kalau misalnya kita mau jual tanpa perabot juga tidak masalah. Jadi perabotnya kita sudah pindah semua, rumah di situ kosong, tetapi siap huni dan rapi, bersih. Jangan meninggalkan kesan buruk ketika orang masuk ke rumah yang mau dibeli, kok kotor, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel. Padahal kan nggak sulit juga kita ngepel atau nyapu. Jangan ada kotoran, kita bersihkan semuanya. Kita bersihkan, kita cat, kita mempercantik rumah. Kemudian jangan lupa bisa juga memberikan fasilitas tambahan. Semisal ada carport, kita bisa kasih kanopi di atasnya. Ini juga membuat rumah itu siap huni. Rumah itu menjadi nilai tambah terhadap penjualan dan membuat orang lebih tertarik. Oh, rumahnya siap huni. Kita juga bisa mengganti elemen-elemen yang sudah rusak atau usang. Misalnya polikarbonnya, kanopi pakai polikarbonat.
Polikarbonat setelah 5 tahun biasanya udah jelek, kita ganti dengan yang baru. Besinya nggak perlu kita ganti, kita cat aja. Itu menjadi lebih menarik. Jadi orang lebih tertarik untuk beli. Kemudian kita juga harus menyiapkan rencana penjualan yang matang. Rencana penjualan yang matang dengan sistem, misalnya kita pertama membuat tulisan dijual di depan rumah atau dijual segera. Kemudian dijual butuh uang. Nah, itu terserah seberapa butuhnya kita. Di situ dijual, ditulis dijual di depan rumah. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan agen properti atau broker atau perantara. Atau kita juga bisa menjualnya dengan online. Kita bisa mengiklankan sendiri karena banyak medsos yang bisa kita pakai, misal di Facebook, di IG, atau di WA kita bisa share kalau kita punya properti yang mau dijual. Itu mempermudah untuk penjualan. Kemudian meskipun saat kita jual kondisi ekonomi sedang lesu seperti sekarang ini, sedang ada pandemi, harga properti turun. Sebenarnya bukan turun ya, lebih bertahan. Untuk naik juga agak sulit. Tapi ketika kita ngambil keputusan menjual, kita menghitung juga properti ini kita beli kapan. Kalau misalnya kita beli properti ini sudah lama, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, pasti harganya sekarang udah naik. Kita jual sekarang, itu sudah ada keuntungan dari nilai investasi yang kita lakukan dulu. Jadi kita lihat dulu, kecuali begini, kita belinya sebulan yang lalu, kemudian kita jual sekarang. Nah, ini kita resiko, kita akan rugi, karena nilai harganya hampir sama, tetapi kita kena pajak, kena PPN, kena BPHTB. Nah, ini menjadi nilai yang memberatkan bagi penjual. Kemudian kita bersihkan. Tadi itu juga jangan lupa berdoa. Jangan lupa sodaqoh. Mudah-mudahan bisnis kita lancar. Sekian. Jangan lupa ikuti terus banyak tips yang akan kita berikan di media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.